saya akan perbaiki semua gaji guru-guru di semua. Bagaimana uangnya dari mana? Makanya saya jelaskan, uangnya dari sini. Kalau Bapak tidak mau terima bantuan, nggak apa-apa. Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Jadi Bapak, kalau jadi Bapak mau ngasih ikan atau mau ngasih pancing? Itu yang penting, Pak. Kalau kasih ikan kami tidak butuh. Itu menjadikan peserta menjadi nakal. Tapi kalau dikasih pancing, insya Allah nanti apa yang dilakukan Bapak akan berhasil. Yang tidak mau terima bantuan ya tidak ada masalah. Ya bagaimana? Bagaimana? Kalau Bapak tidak mau terima bantuan, nggak apa-apa. Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Ini komunikasi politik yang sangat buruk. Seharusnya Pak Prabowo itu bisa mendalami keinginan atau suara rakyat. Pak Prabowo melakukan beberapa kali blunder. Yang pertama, Pak Prabowo menolak pendapat kiai yang tidak mau menerima program makan siangnya. Kata Pak Prabowo bilang, kalau tidak mau, ya sudah, banyak yang sudah mau. Ini menunjukkan karakter Pak Prabowo yang susah diatur, yang temperamental, yang memang sangat emosional dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Ini muncul ketika Pak Prabowo mulai debat di publik. Nah, karakter seperti ini sangat berbahaya sekali menjadi pemimpin nasional. Saya jadi ketawa. Kenapa saya ketawa? Ya akhirnya tabiat perilaku ya muncul juga, meskipun selama ini kemudian dipoles dengan hal-hal temeh-temeh yang katanya gemoy lah, ini itu dan lain sebagainya. Kemudian karakternya muncul lagi, arogan ya menurut hemat saya. Viral jawaban Prabowo dinilai tidak nyambung oleh netizen, ini yang dibahas. Viral potongan-potongan video mengklaim Prabowo Subianto tidak nyambung saat diberikan pertanyaan oleh masyarakat. Calon Presiden Capres Prabowo Subianto dinilai tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, saat dirinya hadir ke diskusi bersama perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Penilaian terhadap Prabowo yang dicap tidak nyambung itu pun viral di media sosial X Twitter pada Minggu, 19/11. Sejumlah pertanyaan yang diajukan yakni mengenai solusi Prabowo Subianto soal ekspor selain nikel dan batu bara, kepentingan Capres terhadap Kiai, dan pemberian pangan terhadap siswa. Jawaban yang diberikan oleh Prabowo kemudian mengarah ke pendapatan negara yang harus bisa dikelola dengan baik. Menurut Prabowo, kekayaan Indonesia harus bisa dikelola dengan baik agar pendapatan negara naik untuk bisa mengeksekusi janji-janji Capres. Hal ini disampaikannya ketika menjawab pertanyaan warga lain yang menyinggung mengenai regulasi soal ekspor selain nikel yang tidak ada di Malang. Kalau tadi Bapak paparkan jawabannya seperti nikel, biji besi, tapi di Malang, mohon maaf itu tidak ada. Yang ada ketela pohon, singkong, ucap seorang penanya. Prabowo kemudian menjelaskan bahwa produksi dan ekspor aspal memang berasal dari Pulau Buton. Namun penghasilannya bisa dialirkan ke guru di sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Ia juga mengaku bahwa pengelolaan singkong dan ketela mungkin penting untuk Indonesia, dan bisa menggantikan impor gandum yang selama ini dilakukan. Jawaban Prabowo ini kemudian dinilai tidak nyambung karena kurang penjelasan dan tak mengarah ke pertanyaan yang diajukan. Padahal sang penanya juga menginginkan solusi dari Prabowo soal bagaimana regulasi ekspor singkong dan ketela pohon bisa dilakukan. Sayangnya jawaban tersebut tidak diberikan oleh sang Menteri Pertahanan. Netizen pun melihat bahwa Prabowo blunder dan kerap memberikan jawaban berbeda dari apa yang ditanyakan kepadanya. Emosi masih tinggi, terlalu memaksakan, harus simpel aja jawabnya, semua aspirasi Bapak Ibu akan kami perjuangkan. Udah kenapa sampai ngomong kita mau ngasih, kalau ngak mau ya ngak apa-apa, arogan ini Pak, komentar netizen di platform X. Jawabannya Jaka Sembung bawa nampan, tidak nyambung Bapak Menhan, jawaban Prabowo ngambang tidak konsisten. Terkesan dia mau memaksa orang menerima Viral jawaban Prabowo dinilai tidak nyambung oleh netizen, ini yang dibahas.
Viral potongan-potongan video mengklaim Prabowo Subianto tidak nyambung saat diberikan pertanyaan oleh masyarakat. Calon Presiden Capres Prabowo Subianto dinilai tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, saat dirinya hadir ke diskusi bersama perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Penilaian terhadap Prabowo yang dicap tidak nyambung itu pun viral di media sosial X Twitter pada Minggu, 19/11. Sejumlah pertanyaan yang diajukan yakni mengenai solusi Prabowo Subianto soal ekspor selain nikel dan batu bara, kepentingan Capres terhadap Kiai, dan pemberian pangan terhadap siswa. Jawaban yang diberikan oleh Prabowo kemudian mengarah ke pendapatan negara yang harus bisa dikelola dengan baik. Menurut Prabowo, kekayaan Indonesia harus bisa dikelola dengan baik agar pendapatan negara naik untuk bisa mengeksekusi janji-janji Capres. Hal ini disampaikannya ketika menjawab pertanyaan warga lain yang menyinggung mengenai regulasi soal ekspor selain nikel yang tidak ada di Malang. Kalau tadi Bapak paparkan jawabannya seperti nikel, biji besi, tapi di Malang, mohon maaf itu tidak ada. Yang ada ketela pohon, singkong, ucap seorang penanya. Prabowo kemudian menjelaskan bahwa produksi dan ekspor aspal memang berasal dari Pulau Buton. Namun penghasilannya bisa dialirkan ke guru di sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Ia juga mengaku bahwa pengelolaan singkong dan ketela mungkin penting untuk Indonesia, dan bisa menggantikan impor gandum yang selama ini dilakukan. Jawaban Prabowo ini kemudian dinilai tidak nyambung karena kurang penjelasan dan tak mengarah ke pertanyaan yang diajukan. Padahal sang penanya juga menginginkan solusi dari Prabowo soal bagaimana regulasi ekspor singkong dan ketela pohon bisa dilakukan. Sayangnya jawaban tersebut tidak